Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rapli Alikan dan di sini saya akan menjelaskan tentang tipe variabel yang ada di Java. Saya akan menjelaskan 5. Yang pertama adalah string, yang kedua adalah int, yang ketiga adalah float, yang keempat adalah char, dan yang kelima adalah boolean. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan string. Nah, jadi string ini adalah tipe variabel Java yang menyimpan teks atau kalimat gitu, yang menyimpan teks atau kalimat, seperti contohnya kayak kita membuat nama kita gitu kan, teks nama kita, satu teks hobi kita, kalimat teks yang tentang asal kita gitu. Jadi sini saya akan mencontohkan yang pertama yaitu dengan nama. Jadi kita cukup ketik string, baru kemudian nama, kemudian sama dengan, dan masukkan nama saya, nama kalian bisa Rapli. Oke, tinggal gini. Nah, ini berarti sudah bisa. Kemudian saya akan mengambil contoh satu lagi, asal. String asal sama dengan tiba perdagangan. Belakangnya dikasih. Oke, ini sudah bisa. Sekarang kita tinggal ngeprint outnya bagaimana. Jadi cara ngeprint outnya, kita ketik sistem print out. Nah, kemudian oke, kita buat nama saya adalah, nah sama saya adalah, gimana cara kita manggil si nama yang ada di sini? Ya, cara manggilnya adalah dengan cara plus nama, plus ini kita tambahin plus lagi kan nanti ada kalimat selanjutnya. Oke, nah ini sudah terpanggil si nama, sini sudah terpanggil dia kan. Kemudian asal tadi ya, saya berasal dari kota. Nah, sama seperti cara manggil nama tadi, cukup plus asal. Oke, ini sudah siap. Ini kita rapiin biar dia spasinya rapi. Oke, sekarang tinggal kita run, kemudian kita coba Java. Ini sesuai dengan nama kelasnya ya, Rapli.java. Sorry yang salah. Rafli.java. Nah, kita runkan. Nah, pas kan nama saya adalah Rafli, saya berasal dari kota perdagangan. Segitu untuk bagian apa? Bagian string seperti itu. Sekarang kita masuk di bagian int, tipe variabel int. Jadi tipe variabel int ini adalah tipe variabel yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Nah, jadi ini nih berjalan, dia bisa berjalan kalau dia itu cuma ditulis bilangan bulat, sama kayak string. String ini pun bisa berjalan karena dia tulis dengan sesuai dengan kegunaannya, misalnya untuk teks. Tapi kalau dia dipakai kan ada sebuah bilangan gitu, ada sebuah angka di string ini nggak akan berjalan, pasti dia akan error. Nah, jadi kita buat garis komen dulu bagian in. Oke, ini dia, kita di bagian ini kita in. Ini biasanya digunakan untuk kayak menulis umur, berat badan, dan sebagainya. Jadi kita ketik aja in, in umur sama dengan 19. Oke. Nih, dia tidak pakai petik 2, beda dia sama stringnya, dia tidak pakai petik 2. Dan kita buat contoh satu lagi apa? Kita buat contoh satu lagi. Ini kita buat in TB ya, tinggi badan, sama dengan 165. Kita buat tanda petik 2 di belakangnya. Oke, dah. Sekarang tinggal kita print out, sama kayak string tadi. Cara print outnya tinggal kita print out,
kita petik 2 dulu. Nah, umur saya yaitu, nah sama kita panggil juga lagi nih si umur ini, sama kayak panggil si nama, plus umur plus. Nah, ini si umur udah panggil, tambahin ini, dan tinggi badan saya, yaitu terpanggil si TB ini tadi, plus TB. Oke. Nah, kenapa di belakangnya kita nggak pakai plus lagi? Karena kenapa di belakang TB atau di belakang asal nggak kita pakai plus lagi? Karena jika kita tambahin plus seperti ini, sorry. Karena jika kita tambahin plus seperti ini, dia bakal error karena dipakainya plus di ujung ini kalau misalnya di belakang TB ini, kalau misalnya ada tambahan kalimat kayak di umur ini kan, umur saya itu plus umur plus tambah plus lagi karena ada sambungan kata dan tinggi badan saya. Nah, tapi kan di belakang TB ini tidak ada kata lagi, udah terakhir gitu. Nah, jadi dia tidak pakai plus lagi tuh. Nah, jika kita ingin menambahkan di belakangnya, kita bisa plus, kita petik 2 cm. Nah, kalau dia ada bacaan di belakangnya baru bisa tambah plus lagi gitu. Sini kita rapiin dulu spasinya karena nanti spasinya bakalan kurang rapi. Nah, sekarang tinggal kita runkan juga sama seperti tadi. Kita apain dulu ya. Sini kita clear dulu. Baru kita ulang Java rafli.java. Kita mulai. Tuh, nama saya adalah Rafli, saya berasal dari Kota Pedangan, umur saya yaitu 19 dan tinggi badan saya yaitu 165 cm. Nah, sini untuk bagian in sudah selesai. Di sini kita juga bisa melakukan semacam perhitungan gitu kan, penjumlahan gitu dengan contoh si ini nih lah. Sini kita buat dulu garis komennya penjumlahan. Oke, sini caranya yang pertama kita ketik in seperti tadi. Ini apa kita buat contohnya oli, kita ambil contoh oli saja. Harga olinya kita bilang 75.000 ya. Oke, kemudian in, kita buat lagi in. Oke, lampu lampu 30.000. Oke, 30.000. Dan cara biar dia terjumlahkan itu pas kita mau ngeprint outnya, kita print out link. Oke, titik 2 jumlah uang saya, jumlah uang yang saya keluarkan saat di bengkel adalah, nah bagaimana caranya? Jadi untuk melakukan penjumlahan cukup seperti tadi kita panggil cuma macam-macam, kita memanggil si umur sama apa, kita tandai plus, baru kita buka kurung. Nah, di sini kita tambah apa aja tadi? Oli plus lampu. Nah, ini sudah dijumlahkan. Nah, sekarang tinggal kita runkan lagi, kita clear dulu, baru kita buat java rafli.java. Nah,
Nama saya ada ini dia. Jumlah uang yang saya keluarkan saat di bengkel adalah 105. Karena dari 75 tambah 30 adalah 105. Itu adalah cara penjumlahan yang ada di sini. Oke, sekarang kita masuk di bagian float. Float ini juga memiliki kesamaan dengan int ya, sama-sama menggunakan angka. Cuman bedanya kalau int tadi dia bukan kan menggunakan bilangan bulat. Nah, kalau float ini dia menggunakan bilangan desimal yang menggunakan koma kayak 10,5, 20,5 gitu. Dan sebagainya gitu ya kan. Nah, jadi sekarang saya akan mencontohkan. Contohnya kita buat float berat sama dengan kita buat 12 T6. Belakangnya harus taruh F karena dia kalau nggak ada huruf F ini dia nggak akan berjalan. Nah, dia kan error kalau nggak ada huruf F di belakang angka tersebut. Kita buat lagi satu contoh. Kita buat lagi satu contoh. Kita buat float tinggi. Nah, kita buat sama dengan lagi. Buat sama dengan tingginya kita ambil contoh 180 60 ya. 60 apa 70. Kita taruh lagi huruf F di belakang kayak tadi. Nah, biar dia bisa berjalan. Tuh. Baru tinggal kita printkan. Oke. Berat buah yang saya beli adalah kita panggillah si ini si berat tadi nih kita panggil juga kayak tadi setengah plus berat kita tambah lagi plus karena bakal ada kalimat lagi di belakangnya kilo. Nah, ini kita tambah lagi sorry kilo kita buat di belakangnya. Oke, kita rapiin dulu. Oke, kita rapiin dulu. Taruh di ini sambil kita buat. Kita rapiin dulu biar dia sedikit rapi. Sampai titik. Dan sebuah gedung memiliki ini kita gini aja langsung biar dia lebih nyambung. Sebuah gedung memiliki tinggi yaitu, nah kita panggil si tinggi tadi kita buat plus tinggi. Oh, bisa tulis typo tinggi. Oke, nah ini sudah tidak ada yang error. Man ini akan sedikit dirapikan biar spasinya pas. Tinggi kita rapikan dulu ya. Tinggi. Nah, sudah rapi. Sekarang tinggal kita runkan. Kita clear. Baru kita udah lagi Java. Apply.java saya tadi. Oke. Nah, nama saya ini dia. Berat buah yang saya beli adalah 12,6 kilo. Sebuah gedung memiliki tinggi yaitu 180,7. Cuman di sini harusnya saya tambah kilo lagi sebentar biar lebih bagus bacaannya. Tambah lagi ini kita tambah plus kan kita tambah 2 meter ya biar lebih rapi dia. Tambah meter. Oke, kita clear dulu Java roughly.java.
Nah, berat buah yang saya beli adalah 12,6 kilo. Sebuah gedung memiliki tinggi yaitu 180,7 meter. Tuh, untuk bagian float sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian char. Char ini adalah tipe variabel yang hanya menyimpan satu char atau karakter, atau bisa kita sebut tuh inisial gitu. Jadi cuma satu huruf saja yang disimpan dia. Misalnya ke inisial lah, kita ambil nih contohnya dari inisial sekarang. Kita buat dulu char inisial sama dengan. Nah, tadi kan kita menggunakan garis koma 2 di atas. Nah, ini cuma satu saja garis apa? Cuma menggunakan satu koma saja depan belakang. Kalau tadi kan yang bagian string kan DP 2 gitu kan. Ini cuma satu aja. Tempat inisial kita R. Kita petik 2 di belakang. Ini petik 2 di belakangnya. Nah, kita bisa inisial R. Kemudian kita ambil lagi satu contoh ya. Saya kan kalau gender kalau ditulis kan pakai singkatan gitu kan, cuma satu huruf kayak L laki-laki, P perempuan, itu aja kita buat sama dengan L atau laki-laki. Nah, baru kita print out kan, outprint kan, sistem outprint. Nah, inisial saya yaitu, nah kita panggil lah si inisial tadi kayak sama kayak tadi dalam manggilnya inisial. Kita tambah lagi plus karena nanti bakal ada huruf lagi di depan. Nah, dan gender saya adalah, oke kita panggil tadi si gendernya nih plus gender. Oke, sekarang tinggal kita runkan, coba java java. Oke, tapi nah ini dia terakhirnya kan ya, inisial saya yaitu R dan gender saya adalah L atau laki-laki. Nah, jadi seperti itu untuk di bagian char. Kita sudah selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian boolean, tipe variabel boolean. Nah, jadi tipe variabel boolean ini adalah tipe variabel yang memiliki dua nilai, yaitu true benar atau false yaitu salah. Nah, jadi sebagai contoh di sini kita akan tulis boolean is on dengan ini true. Yan is on true. Oke, kemudian yang di bawahnya kemudian not on sama dengan false. Oke, sekarang kita print out. Cara nge-print outnya seperti tadi, system of printing. Kita buat lampu sedang, ini tulis lampu sedang menyala. Kita panggil si true-nya plus, kita panggil is on-nya, is on plus, kemudian lampu mati.
Oke, kita panggil not on-nya plus not on. Oke, udah, ini sudah, lampu sudah menyala, is on, true. Lampu mati, not on, false. Sekarang tinggal kita run kan, kita clear dulu. Sekarang tinggal kita java .java. Nah, lampu sedang menyala true, lampu mati false. Jadi kalau lengkapnya dari yang awal sampai akhir kita buat ini. Nama saya adalah Rafli, saya berasal dari Kota Perdagangan. Itu tadi yang bagian string, dan umur saya yaitu 19 dan tinggi badan saya yaitu 165 cm. Itu tadi bagian in. Jumlah uang yang saya keluarkan saat di bengkel adalah 105. Itu tadi bagian penjumlahan yang in tadi. Kemudian berat buah yang saya beli 12,6 kilo. Sebuah gedung memiliki tinggi yaitu 180,7 meter. Tadi yang bagian float. Kemudian inisial saya yaitu R dan gender saya adalah L. Itu di bagian char. Kemudian untuk ini bagian boolean yang ini tadi, lampu sedang menyala true, lampu mati false. Jadi sekian dulu penjelasan saya tentang variabel Java. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.